Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikande Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum analisis data asupan gizi dan juga kelompok menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ, di mana tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengetahui asupan gizi responden pada tingkat kelompok dan juga individu, serta menginterpretasikan asupan gizi pangan responden berdasarkan hasil scoring menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari praktikum ini, di mana survei ini melibatkan 17 responden yang diminta untuk mengingat kembali konsumsi makanannya selama 1 bulan terakhir melalui kuesioner SQFFQ yang berisikan 49 item makanan dengan data frekuensi berupa harian, mingguan, dan juga bulanan, dan juga ukuran porsi kecil, sedang, serta juga besar. Nah, dari hasil tersebut nantinya akan dihitung estimasi konsumsi harian, lalu akan dianalisis kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, dan juga gula. Asupan tersebut akan dibandingkan dengan AKG dan juga acuan dari Kementerian Kesehatan, di mana asupan yang berada di bawah rentang AKG akan dinyatakan kurang sebagai asupan yang kurang. Selanjutnya, rata-rata dari individu dan juga kelompok akan dibandingkan untuk melihat perbedaan dari kecukupan gizinya. Nah, selanjutnya adalah hasil dari SQFFQ individu, di mana dapat dilihat bahwa ternyata pola konsumsi responden AF ini didominasi oleh sumber karbohidrat seperti nasi putih yang dikonsumsi hampir setiap hari, di mana snack dan minuman manis itu cukup sering dikonsumsi dalam frekuensi mingguan. Sementara itu untuk konsumsi buah segar itu lebih jarang karena umumnya itu hanya dikonsumsi secara bulanan, sedangkan bahan tambahan seperti gula, saus, kecap, dan juga sambal justru lebih sering dikonsumsi harian hingga mingguan. Selanjutnya adalah perhitungan dari asupan gizi individu. Nah, dari perhitungan asupan gizi individu yang sudah dilakukan, didapatkan interpretasi dari kecukupan gizi individu tersebut, di mana dapat dilihat ternyata asupan energi, protein, dan juga lemak serta karbohidrat dari responden AF ini masih jauh berada di bawah rentang AKG. Sementara untuk asupan natriumnya itu masih berada dalam batas aman, namun asupan gula itu justru melebihi anjuran 50 gram per hari. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah pola konsumsi yang didominasi oleh sumber karbohidrat seperti nasi putih, serta snack dan juga konsumsi minuman ataupun makanan manis. Sementara konsumsi lauk hewani ataupun nabati serta buah segar itu sangat rendah, di mana kondisi ini tentunya menunjukkan pola makan dari individu AF yang tidak seimbang, serta berisiko juga untuk menyebabkan gizi kurang pada zat gizi makro, sekaligus meningkatkan risiko penyakit metabolik akibat kelebihan dari konsumsi gula tersebut. Nah, setelah perhitungan dari data individu, adapun perhitungan asupan dari gizi kelompok, di mana hasil survei menunjukkan hampir seluruh responden ini mengalami defisit energi, kekurangan protein, serta rendahnya asupan lemak dan juga karbohidrat dengan variasi yang cukup ekstrim antar individunya. Nah, pada konsumsi gula itu sebagian responden justru terdapat yang melebihi anjuran dari harian, yakni 50 gram per hari, sementara asupan dari zat gizi yang lain itu sangat rendah. Sementara itu dari asupan natrium sendiri, seluruh responden itu berada dalam batas yang aman meskipun dalam rentang konsumsi yang memang bervariasi. Nah, kemudian dari hasil perhitungan asupan gizi dari kelompok itu dapat pula diinterpretasikan bahwa asupan gizi dari kelompok ini itu memiliki asupan energi, protein, dan juga lemak serta karbohidrat yang masih jauh di bawah AKG, di mana konsumsi gula melebihi batas anjuran yang diperoleh dari konsumsi snack manis, minuman kemasan, serta konsumsi bahan lainnya seperti gula pasir, di mana tentunya pola makan ini akan beresiko untuk menimbulkan gizi kurang serta meningkatkan risiko obesitas dan juga penyakit kardiovaskular, sama seperti interpretasi pada data individu. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dari kecukupan gizi individu dan juga rata-rata kelompok, di mana jika dibandingkan hasil dari data individu AF dan juga hasil dari rata-rata kelompok, itu ternyata didapatkan bahwa individu AF ini memiliki energi, lemak, karbohidrat, natrium, dan juga gula yang ternyata lebih tinggi daripada rata-rata kelompok. Namun itu tetap hitungannya itu masih termasuk defisit, kecuali pada konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian pada
protein, ternyata asupan protein individu AF ini lebih rendah daripada rata-rata kelompok sehingga lebih beresiko mengalami kekurangan protein. Nah, di sini dapat dilihat bahwa baik individu maupun kelompok itu sama-sama mengalami defisit energi dan juga defisit zat gizi makro, dengan individu AF ini lebih rentan terhadap dampak akibat kelebihan gula itu sendiri. Nah, dari kedua hasil perhitungan dan juga interpretasi baik pada individu maupun kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa asupan energi ataupun dan juga zat gizi makro pada individu dan kelompok itu sebagian besar masih berada di bawah AKG, sehingga tergolong kurang dengan konsumsi gula yang justru melebihi anjuran harian dan juga konsumsi natrium yang masih berada dalam batas aman, di mana pola konsumsi ini sendiri didominasi oleh sumber karbohidrat, makanan ataupun minuman, snack manis, serta rendahnya konsumsi lauk hewani, nabati, dan juga yang tidak tercatat, dan juga konsumsi dari buah segar dengan frekuensi yang rendah sebagai penyebab utama defisit dari zat gizi makro tersebut. Sehingga beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama itu dilakukan penyempurnaan item makanan pada kuesioner SQFFQ, misalnya dengan menambahkan item lauk hewani, lauk nabati, sayur, serta buah-buahan yang mungkin lebih beragam agar gambaran dari asupan gizi tersebut lebih komprehensif. Kemudian porsi konsumsi makanan yang dapat diperjelas dengan penggunaan mungkin alat bantu visual seperti foto buku makanan, sehingga responden itu lebih mudah untuk memperkirakan jumlah yang dikonsumsi. Kemudian saran yang terakhir adalah untuk memvalidasi kuesioner secara berkala untuk memastikan akurasi serta hasil pengukuran asupan gizi tersebut memang sudah betul ataupun memang sudah sesuai. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.